Mmm, Mohon maaf Ustadz, izin, pertanyaan yang agak di luar tema Ustadz. Bagaimana, hukum dari, beberapa ritual atau, amalan-amalan yang terkait dengan malam nisfu Sya'ban Ustadz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Di mana hadis itu menjelaskan bahwasanya malam itu malam ditetapkannya ajal ya, pembagian rizki. Maka dalam hadis itu disebutkan hidupkan malamnya dan puasa di siang hari. Coba dicek kebenaran hadis itu. Kenapa? Karena kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kebaikan buat umat. Dan alhamdulillah umatnya ini suka dengan kebaikan. Tapi jangan sampai kita beramal dengan sesuatu yang ternyata Nabi nggak menyampaikan gitu. Nggak benar tuh hadisnya. Tapi karena tersebar di masyarakat, kemudian menjadi tradisi dan budaya yang orang mengamalkan terus. Coba tanyakan kepada guru, kepada ustadz. Nabi ngapain sih di malam nisfu Sya'ban itu? Ngapain Nabi SAW? Masjid Nabawi, masjid yang paling dicintai Allah setelah Masjidil Haram. Ketika Nabi hidup di sana, di malam nisfu Sya'ban seperti malam ini itu, Nabi ngapain? Ngumpulin para sahabat di dalam masjid? Bagi-bagi makanan atau apa yang dilakukan? Coba dicari tahu. Kalau ternyata Nabi melakukan itu, ya kita amalkan. Kenapa kita nggak ngamalkan? Bukankah kita cinta sama Nabi SAW? Tapi kalau ternyata Nabi nggak ngamalin, kenapa kita ngamalin? Bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan. Makanya Nabi SAW puasa di bulan Sya'ban itu bukan cuma tanggal 15. Beliau mulai awal Sya'ban itu udah puasa. Bahkan Aisyah menceritakan nggak pernah terlihat Nabi SAW puasa penuh itu kecuali bulan Sya'ban. Artinya hampir penuh puasa beliau di bulan Sya'ban. Usamah bin Zaid heran kenapa Nabi SAW kalau bulan Sya'ban ini kok banyak puasanya. Kita puasa nggak nih? Kalau kita mau merayakan bulan Sya'ban ini dengan apa? Memperbanyak puasa. Itu yang sahih. Itu yang diamalkan sama Nabi SAW. Dilanjutkan dengan para sahabatnya. Ketika beliau ditanya kenapa beliau banyak puasa di bulan Sya'ban. Bukan hanya di tengah Sya'ban. Kalau bicara puasa tanggal 13, 14, 15. Memang dianjurkan puasa Ayyamul Bid. Bukan hanya di bulan Sya'ban. Tapi di bulan-bulan lainnya. Maka beliau menjawab. Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sebab kenapa beliau banyak puasa di bulan Sya'ban. Dzaka syahrun yaghfalu anhun nas. Itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Dilalaikan. Bulan, bukan tengah bulan. Bulannya. Kita lalai. Ngapain kita di bulan Sya'ban? Apa amalan tambahan kita yang istimewa yang kita lakukan di bulan Sya'ban? Apa sekarang? Bukan pertengahan Sya'ban, bulan Sya'ban. Ada 30 hari atau 29 hari. Maka beliau menjelaskan itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Yang amalan manusia diangkat kepada Allah di bulan Sya'ban. Jadi amalan itu diangkat tiap hari. Pagi dan petang, subuh sama asar. Diangkat tiap pekan, Senin sama Kemis. Diangkat tiap tahun. Di bulan Sya'ban. Maka beliau ingin diangkat amalannya dalam kondisi puasa. Di bulan ini, bukan tanggal 15-nya. Tapi di bulan ini. Maka hendaklah kita ya berusaha untuk menjaga bulan Sya'ban ini. Kalau bicara amalan nisfu Sya'ban, tadi coba ditanyakan. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Apa yang dilakukan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali di malam nisfu Sya'ban? Apakah ada ritual tersendiri? Atau mereka memang sebulan penuh sudah fokus untuk persiapan bulan Ramadan? Ingin amalan yang diangkat dalam kondisi berpuasa. Dan ingat, ada hadis yang dipresisikan oleh para ulama tapi disahihkan oleh sebagian ulama lainnya berkaitan dengan di malam nisfu Sya'ban itu Allah memandang kepada hambanya. Allah mengampuni semua hambanya kecuali dua orang. Dua orang. Siapa? Yang satu musyrik, orang musyrik yang melakukan kesyirikan. Yang kedua, orang yang menyimpan dendam sama saudara.
Maka ini yang perlu kita lakukan. Kalau mau ngomong, ngapain kita di malam nisfu Sya'ban ini? Ya udah engkau bertaubat sama Allah Azza wa Jal. Bersihkan hatimu dari segala kesyirikan. Dan maafkan orang-orang yang pernah menyakitimu. Selesai, impas nih, 0-0, ya Allah minta maaf sama saudara kita, dan kita memaafkan saudara kita. Tapi yang jelas ingat, bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan. Jadi jangan fokus hanya dengan 15 Sya'ban, besok kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tanggal 16-nya, tanggal 17-nya, 18-nya. Tatkala Ramadan tiba, kita tinggal panen di bulan Ramadan. Hada wallahu a'lam bishawab.